warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin dimanapun berada, kita mau membahas tentang masalah fikih Ramadan. Insyaallah kita akan belajar sama-sama, karena fikih ini sangat penting, syariat. Karena salah satu kewajiban seorang muslim itu mempelajari yang namanya ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu adalah ilmu yang harus dia ketahui ketika dia mau pakai. Rasulullah SAW sabdakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Lah ini ilmu apa? Nah begitu, ini pertanyaannya, ilmu apa? Apakah seluruh ilmu begitu harus dituntut? Kalau enggak, apa semua manusia akan berdosa? Karena ini kewajiban. Lah ulama jelaskan salah satunya itu adalah ilmu hal. Ilmu hal ini adalah ilmu yang ketika itu dipakai, harus dipakai begitu. Makanya harus dipelajari. Contoh, seorang ini mau sholat, maka dia harus tahu ilmu tentang sholat, dari perkara yang membatalkan sholat, dari syarat rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, sehingga apabila terjadi kesalahan-kesalahan di dalam sholat dia umpamanya, maka dia akan tahu, oh ini sholat saya batal, oh sholat saya ini sah, masih sah di pandangan syariat. Orang mau nikah umpamanya, mau berumah tangga. Berumah tangga ini juga dalam syariat Islam diatur dan ada penjelasannya. Makanya orang yang mau nikah ini dia harus tahu masalah ilmu tentang pernikahan. Ketika seorang ini melafatkan lafat-lafat yang menurut syariat ini sebenarnya sudah tolak, sudah cerai gitu. Maka seandainya dia tidak tahu secara hukum agama dia sudah tercerai, tapi dia setiap hari masih berhubungan dengan istrinya. Nah, perkara ini kan sangat berbahaya. Gitu, sangat berbahaya. Maka kita akan bahas di sini karena sekarang ini momennya bulan Ramadan. Kita setiap tahun menjalankan puasa Ramadan. Maka kita juga harus tahu hukum-hukum tentang puasa yang berkenaan dengan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja niat-niatnya puasa bagaimana, dan sebagainya. Kita harus mengetahui hal ini gitu. Baik, insyaallah kita akan bahas sekarang ini adalah mengenai tentang niat. Karena pertama kali kewajiban kita ini adalah niat ketika puasa Ramadan. Niat ini sangat penting dan kadang niat ini diabaikan, tidak dianggap penting oleh sebagian orang. Padahal niat ini yang menentukan ini niat. Rasulullah SAW sabdakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal ini sahnya kalau dengan niat. Kalau nggak ada niat ya berarti nggak dihitung ibadah dia. Yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah ini adalah niatnya. Niat ini fungsinya sangat banyak. Salah satunya yaitu tadi, untuk membedakan antara ini apakah ibadah atau inikah bukan ibadah. Contoh mandi. Mandi ini kan gerakannya sama. Sama-sama mengucurkan air ke tubuh kita. Sama-sama mengucurkan air ke tubuh kita. Cuman bedanya apa? Ketika kita mandi Jumat, kita mandi sholat Id, kita mandi junub, dengan kita mandi biasa saja. Karena kita capek, kotor badan kita mandi. Gitu. Maka kalau kita sama-sama mandi mengguyurkan air tapi tanpa ada niat, ya ini namanya mengguyurkan air saja, nggak dihitung ibadah kalau seperti itu. Begitu. Maka nilai ibadah ini akan didapat tatkala kita niatkan. Gitu. Maka niat ini sangat penting sekali. Gitu. Sama-sama mandi, gerakannya sama, bentuk caranya sama, cuman karena
tidak niat, yang satu dihitung bukan ibadah, yang satu dihitung ibadah. Maka sangat penting sekali niat ini. Nah, begitu juga di puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini harus niat gitu. Kalau nggak niat, walaupun dia puasa dari menahan makan, menahan minum dari subuh sampai maghrib begitu, dari fajar sampai tenggelam matahari, maka seandainya dia nggak niat ya nggak dihitung puasa. Gimana? Sebagaimana orang yang nggak punya uang, yang nggak punya makanan, nggak punya minuman. Dia nggak punya makan, nggak punya minuman. Mau makan nggak bisa karena nggak ada. Begitu. Dia menahan juga, bahkan lebih lama menahannya. Mungkin dari kemarin sore, bahkan sampai sore lagi. Begitu. Apakah ini dihitung puasa dia? Setiap orang yang seperti puasa? Maka tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada niat. Makanya sangat penting sekali ketika puasa kita ini niat. Gitu. Niatnya kapan? Nah, ini. Niatnya kapan? Niatnya ini adalah harus di malam hari. Kalau sudah terbit fajar, ini sudah bukan niat lagi, karena niat ini qasdu syai'in muktarun bi fi'lihi, menyengaja segala sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Nah, ulama sepakat itu adalah harus dilakukan niat ini di malam hari. Kalau sudah terbit fajar, sudah subuh, sudah alarm itu sudah bunyi di masjid itu, tanda masuk waktu subuh itu sudah bunyi, maka itu sudah tidak bisa niat lagi. Terus bagaimana? Seandainya lupa dia niat. Kalau dia lupa niat, kok malam ini lupa niatnya, maka dia tetap wajib menahan puasa, imsak sampai tenggelam matahari, tetapi dia tidak dihitung puasa. Nanti di bulan selain Ramadan dia ganti. Makanya niat ini sangat penting sekali, karena akan berakibat apabila kita lupa niat di malam hari, akibatnya puasa kita nggak akan dianggap, tapi kita harus wajib imsak gitu sampai maghrib juga begitu, karena untuk menghargai bulan Ramadan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah meletakkan niat ini dalam hati, bukan di lisan. Kadang orang itu sudah merasa melafatkan niat, padahal hatinya nggak ada qasad, nggak ada keinginan untuk puasa. Jadi memang harus di dalam hati. Dalam hatinya itu seakan-akan bicara, besok saya akan puasa Ramadan di tahun ini. Maka ini harus dalam hati. Nggak cukup hanya dengan di lisan, itu nggak cukup begitu. Nah, biasanya yang terjadi kadang orang itu sudah merasa niat. Biasanya kalau malam setelah taraweh, sholat taraweh itu ada baca niat bareng-bareng begitu. Nawaitu somawadin an adai fardisyan dan seterusnya. Tapi dia tidak menghadirkan dalam hati. Lah ini kalau seandainya hatinya nggak niat, maka itu juga nggak akan mencukupi. Makanya sangat penting sekali meletakkan niat itu di dalam hati. Dan juga ada yang mengatakan, saya kan tadi sahur. Saya sahur itu ngapain kalau nggak mau puasa? Apakah sahur ini mewakili niat dia? Tidak. Sahur ini tidak mewakili niat. Niat itu gimana ya? Dalam hati. Nah, niatnya harus dilafatkan walaupun dia sahur. Lah dihitungnya malam ini kapan? Malam ini adalah dihitungnya sejak maghrib itu sudah malam. Nah, sudah buka, sudah azan maghrib itu sudah dihitung malam. Seandainya niat dia setelah maghrib, itu pun sah, tidak apa-apa. Gitu. Tidak disyaratkan harus pertengahan malam yang akhir, nggak begitu niat. Jadi niat pokoknya di malam hari, boleh di setelah maghrib sebelum fajar. Antara itu ada niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan kita terus belajar tentang syariat ini. Demikian dulu mungkin tentang niat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita beribadah menjalankan puasa Ramadan ini penuh dengan hikmat, penuh dengan keberkahan. Semoga Allah terima amalan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.